Apakah diharuskan bagi mantan karyawan untuk mengembalikan semua gaji yang ia dapat ketika menggunakan ilmu pengalaman selama bekerja di kantor lama? Saya bertanya hal ini karena minggu lalu mantan bos saya datang ke tempat saya dan mengancam saya. Dulu saya bekerja di sebuah kursus bahasa Inggris di mana semua jenis kelas dari untuk anak-anak, dewasa, dan persiapan belajar untuk ambil tes sertifikasi bahasa Inggris ada di situ. Kemudian saya terpikir untuk membuka dengan niche yang spesifik yaitu atau IC, dan insya Allah akan membuka kelas persiapan lainnya. Kebetulan di kantor lama muridnya sedang sedikit dan bos saya merasa itu karena saya, padahal menurut saya belum banyak-banyak banget. Dia marah ke saya dan mengancam akan mematikan bisnis saya. Dan saya diminta mengembalikan semua gaji yang dia bayarkan ke saya karena dia menganggap bahwa saya belajar dan mendapat pengalaman dari kantornya. Saat dibilang seperti itu, saya terdiam dan berpikir, apa iya harus seperti itu? Kalau iya seperti itu, saya seharusnya juga mengembalikan gaji saya dari sekolah internasional sebelum join di kursus dia dong. Karena saat mengajar di kursus kan saya menggunakan ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya mengajar sekolah internasional dong. Bukan hanya itu saja, dia gebrak meja dan mendorong meja karena saya membanting semua buku saya. Padahal dia sudah lihat buku-buku saya tidak sama persis isinya dengan buku yang dia cap sebagai metode dia. Padahal sebelum dia memperbarui bukunya, dia melihat catatan-catatan kecil saya dan membuatnya menjadi buku baru. Selama saya mengajar di sana, saya memperlakukan improvisasi diri dalam mengajar dan mencari teknik belajar sehingga tips and tricks-nya dari internet dan YouTube. Awal saya join, mereka hanya memberikan saya buku materi mengajar dan meminta saya untuk mengembangkannya tanpa ada training. Terakhir saya mendapatkan training namun tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Saya menyewa kelas di working space karena saya berniat mematikan bisnis saya. Dia juga menyewa ruangan di sana. Senin dan Selasa ini saya libur dan baru ada kelas lagi Rabu. Jadi saya belum tahu kelanjutannya nanti seperti apa. Beliau juga memberikan komentar-komentar buruk di postingan Instagram yang saya berikan di Instagram lainnya. Saya mau jadi lebih hebat dan sukses dari mantan bos saya. Saya ingin mengembangkan dan menjadi sangat sukses baik finansial, ilmu, iman, hubungan, dan segala hal yang baik. Salah satu alasan saya keluar di sana, saya tidak ingin bekerja dengan orang lain yang memiliki mindset buruk karena saya sudah mau tertular. Karena saya tidak mau tertular. Karena apa yang saya pelajari dari Patung adalah investasi terbesar adalah mindsetmu. Kalau mindset kita buruk, maka kita tidak akan berkembang. Jadi Ibu Clara tidak ada aturan sama sekali, Ibu Clara tidak boleh kecuali memang sudah diperjanjikan dari awal, begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sampai gebrak meja, ini kan sebenarnya memang ada dua alternatif. Satu diajak kerjasama, ya Pak kita buka baru, jadi Bapak jadi investor, malah cara setor modal, jadi itu satu alternatif itu yang dilakukan di Starbucks, gitu ya. Starbucks itu cikal bakalnya yang namanya Howard School, belajar sama orang, selambat kemudian dia kan mau buka sendiri. Daripada ribut, Pak ayo buka aja kamu modalin. Nah, mereka nanti semua kopi saya ngambil dari kamu, kita bayar fee, bayar begini. Jadi kita besar bersama. Tapi kalau Anda merasa bahwa mindset mereka seperti ini, pakai cara kekerasan buruk, nah sebetulnya dia melanggar secara hukum pidana. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mengancam, sedangkan apakah ada aturan untuk mengembalikan? Tidak ada, itu kan cuma dia mau berusaha menekan, tidak ada sama sekali. Nah, ceritanya bahkan kalau kita ngomong itu, Pak, ini beda, saya jualan yang ini loh, saya tweak, Anda enggak, cara mengajarnya beda. Nah, sedangkan, kamu berarti gaji pengalaman begini. Gini loh Pak, bukan bermaksud menyaingi. Tapi kalau Bapak mau kerjasama, bolehlah kita buka satu merek baru yang kita berdua, misalnya begitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah enggak suka, memang ada beberapa macam. Satu ya, sana aja. Di sana terus sampai Anda berjaya dalam arti damai-damai buka terus iklan pakai jurus marketing revolution TDW yang penting rame dulu ye gitu ya. So what gitu loh, jadi terus kreatif dan inovatif, termasuk misalnya pergi ke warung donat sebelah, donatnya dikasih gini dapat voucher beli donat 100.000 dapat voucher 200.000 untuk apa? Kursus di tempat Anda gitu ya. Terus misalnya pakai desa bahasa yang murid saya itu jenenge siapa? Yang di Magelang, yang buat desa bahasa spek, Hani Sutresno. Hani Sutresno itu kursus bahasa Inggris juga.
Nah, dia langsung pasang gitu ya. Digaransi dalam 2 bulan bisa komunikasi dengan turis asing. Wah, powerful toh, promise toh. Terus orang rame datang. Garansinya apa? Kalau nggak bisa, boleh kursus lagi sampai bisa. Tapi masih bisanya 2 bulan. Kenapa? Disuruh ngapalin 10 kata begini, 20 kata begini, sudah seminggu langsung turunin di jalan, ngomong sama bule. Bisa toh? Kamu pakai apalan doang. Ya masih bisanya karena komunikasi. Terus kemudian dia jualan franchise jadi banyak. Ada patung, saya jual franchise 50 juta aja. Susah, sekarang 150 juta. Orang antri sampai berapa puluh nih, saya nggak bisa nih. Makanya terakhir saya buat perumahan di Magelang, dia beli 4, beli berapa, ngarisin gurunya, balas jasa, seru aja dia. Ya, terus kemudian apa yang dilakukan tepatnya dia jualan franchise tadi. Kalau Anda mau menang, tentu saja sistem gaji gurunya sudah jelas, sistem pembelajaran sudah jelas, sistem trainingnya jelas, bukunya jelas. Terus kemudian yang dia lakukan, les-lesannya dibuat rame dulu. Caranya rame itu kan tadi dengan digaransi tadi kan rame. Terus kemudian waktu istirahatnya dibuat jamnya beda-beda. Jadi bukan masuk semua enggak. Jadi pedang setiap misalnya orang biasanya les itu mulai jam 3. Dia bukan hanya jam 3, ada yang jam 3, ada yang jam 3 lebih 10, ada yang jam 3 lebih 20 loh. Lesnya jamnya aneh gitu ya. Nah, terus setelah 50 menit break 10 menit. Jadi selalu ada orang yang berada di luar. Iya, break istirahat di luar kok rame-rame jadi ada terus kemudian begitu rame di sana dijual franchise bukan rame terus dijual franchise franchise-nya dikasih limit sampai bulan Agustus 150 juta beli 1 dapat 2 franchise gak masalah pokoknya dia buka 2 dia buka kan royaltinya bayar dan dulu kan 50 juta sekarang udah 150 kan 75 untuk 25 jadi Pak antri Pak sekarang jurusnya Pak super keren dahsyat luar biasa top market top jos jadi Bu Clara semoga bermanfaat atau Anda bisa digebuk di situ dalam arti supaya laris atau Anda menghindar. Wes enggak usah saya pindah ke tempat yang agak jauh. Jadi tidak ada hadapan. Kalau ada hadapan terlalu frontal ya Anda sendiri kalau dibukain gitu ya kadang Anda sakit hati juga loh gitu loh ya. Ya kita agak menjauh. Tapi kita jelaskan bahwa enggak. Jadi alternatif toh buka lebih jauh di sana ya geber habis dengan marketing ini tidak masalah mau ngancam-ngancam malah Bapak ngancam ini sebetulnya saya rekam. Ada CCTV juga, pasang CCTV. Walaupun cuma CCTV doang, rekamannya di mana enggak ada. Bapak, begini kita sudah rekam, Bapak saya laporkan polisi. Saya tahu Bapak pasti bebas, tapi jangan khawatir Pak, Bapak keluar banyak. Jadi please deh, Pak saya enggak mau ganggu Bapak, please Bapak jangan ganggu saya. Nah, balik lagi yang ketiga tadi apa? Buka lebih jauh. Buka lebih jauh. Nah, terus kalau buka lebih jauh, frontal, atau jangan kerjasama. Kerjasama. Ya, semoga bermanfaat.